Jadi peran pria atau peran ayah dalam mendidik anak ya, dalam mendidik anak. Mengapa penting sekali pendidikan untuk anak-anak kita ini? Karena sebenarnya anak-anak kita itu, kalau kita ini orang timur ya, ini sesuai dengan Alkitab ini kalau orang timur ini ya, apa? Karena berkat kebahagiaan keluarga adalah karena anak-anak juga, ya. Kalau anak-anak kita itu bagus-bagus, itu membuat sukacita. Amsal 10 ayat 1 berkata, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Ya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ya. Amsal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu mereka, anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi nggak bisa dipungkiri kebahagiaan keluarga itu adalah karena anak-anak. Nah, kalau orang Batak falsafahnya justru anak-anak itulah kekayaannya. Jadi kalau di orang Batak misalnya, ya dia boleh nggak punya rumah, boleh nggak punya kendaraan, tetapi dia akan sangat dihormati kalau anak-anaknya itu bagus-bagus gitu. Ya, karena di sana anak-anak itulah harta. Gitu. Jadi sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, jadi karenanya untuk mendapatkan kebahagiaan keluarga, mendidik anak menjadi hal yang sangat penting. Mengapa? Karena Alkitab berkata ya, kalau anak-anak itu dididik dari muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi penting sekali memang mendidik anak. Nah, sayang, banyakkan mendidik anak itu diserahkan kepada ibu. Yang nanti kita akan belajar, ternyata itu salah sekali gitu ya. Salah sekali ya. Didikan kepada anak itu sebenarnya sangat ditentukan oleh ayahnya. Ya. Nah, kalau kita melihat fase perkembangan anak gitu ya. Nah, kita akan melihat justru peranan ayahlah yang paling panjang daripada peranan ibu. Ya. Nah, ini nih saya ambil nih apanya ya. Jadi menurut psikologi gitu ya, ilmu psikologi, anak-anak itu ya secara alamiahnya ya umur 0 sampai 5 tahun, ada yang sampai 6 tahun, itu yang paling berpengaruh kepada dia adalah ibunya. Ini sangat alkitabiah. Mengapa misalkan Musa gitu ya, Musa dibina oleh ibunya Yokebed, meskipun dia di istana Firaun gitu, tetapi didikan ibunya mampu membuat identitas. Kalau kita baca di kitab Ibrani, Musa itu tahu siapa dirinya, itu sebabnya dia mau meninggalkan katanya istana Firaun karena iman gitu ya. Rela karena dia tahu jati dirinya. Siapa yang mengajari itu? Ibunya. Ya, ibunya mendidiknya. Karena memang pengaruh ibulah ya yang paling dominan di usia 0 sampai 6 tahun ini. Nah, selanjutnya adalah pengaruh bapaknya sampai umur 12 tahun. Nah, bisa dibayangkan anak-anak kita itu umur 6 sampai 12, kalau bapaknya tidak mendidik dia, maka ya akan lebih susah gitu. Karena yang paling
secara alamiahnya harusnya bapaknya yang mendidik di sini. Selanjutnya adalah langsung teman sebayanya atau lingkungannya yang akan mendidik dia. Itu sebabnya lebih banyak anak-anak itu kadang keluar rumah gitu ya. Dia mendapat banyak informasi dari luar sampai usia 18. Ini yang membuat juga kalau misalnya di dunia penginjilan, maka anak-anak umur 12 tahun sampai 18 tahun, inilah kesempatan mereka bisa menerima Injil. Ya. Meskipun misalnya keyakinan orang tuanya berbeda. Paham ya maksudnya ya? Jadi misalnya mereka yang belum percaya pada Yesus itu, ya karena agama orang tuanya, kita bisa mempengaruhi mereka justru pada masa ini. Karena apa? Dia akan keluar, dia belajar dari luar gitu. Nah, nanti umur 18 sampai 21 kembali lagi ayahnya yang berperan. Ini soal mulai dia belajar identitasnya. Nah, baru habis itu tidak ada lagi pengaruh orang tua. Sudah selesai masanya. Sampai umur 21 sampai 22 tahun ya. Nah, kalau lihat di sini, maka ayah memiliki kesempatan untuk mendidik anak itu jauh lebih panjang daripada ibu. 5 tahun pertama, 6 tahun pertama antara 6 sampai 12 dan antara 18 sampai dengan 21, 22. Ibu cuman antara 0 sampai 6 tahun. Jadi sangat disayangkan kalau selama ini ayah tidak terlibat aktif untuk mendidik anaknya. Ya, tidak terlibat aktif untuk mendidik anaknya. Nah, Amsal 6 ayat 20 menjelaskan bagaimana peranan ayah dan ibu itu ya. Jadi Amsal 6 ayat 20, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, ada dua di sini, beda sekali. Satu, perintah ayah, yang kedua adalah ajaran ibu. Nah, kalau kata perintah, yang dalam bahasa Inggris command, itu definisinya, kalau dilihat di kamus adalah, command itu adalah control over something atau someone and responsible for them katanya. Jadi kalau di sini ya tell them what to do. Jadi katakan pada mereka apa yang harus dikerjakan. Ini mengarahkan ini ya, mengatakan ini bisa, ini tidak gitu. Ya, ini kamu kerjakan, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu. Itu maksudnya perintah. Jadi ini tugas ayah. Dia harus kasih guidance, mana yang boleh. Nah, tapi seringkali kalau misalnya, Bi, boleh nggak begini, 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 gitu misalnya, tanya mamamu. Nah, sebenarnya itu salah. Ya, cita-cita saya begini, saya maunya kamu begini, gitu. Harusnya itu orang tua, laki-laki ya. Ayah itu perannya begitu, mengarahkan, karena dia yang memberikan perintah. Kerjakan ini, begini, kerjakan itu, jangan dilimpahkan ke istri. Sedangkan ibu, dia bilangin ajaran ibumu, ajaran dia bahasa Inggrisnya, kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris, instruction, ajaran, instruksi, ya. Nah, apa definisinya itu? Information that explain how to do or use something. Jadi informasi yang menerangkan bagaimana mengerjakan atau menggunakan sesuatu. Dan dia mengajari bagaimananya. Tadi yang mengarahkan ngasih tahu kerjakan ini, kerjakan itu, jangan kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Dan ibu yang menerangkan mengapa dia mengerjakan itu. Bagaimana dia mengerjakannya.
Jadi ini adalah harus ini menjadi satu sinergi yang luar biasa antara suami dan istri ya. Antara suami dan istri. Ya. Jadi suami dan istri itu memiliki tugas yang spesifik. Saya percaya tidak boleh kebalik-kebalik ini. Firman Tuhan ini menjelaskan perintah ayahmu dan ajaran ibumu. Nah, apa-apa saja yang harus kita didik pada anak-anak itu, ini umumnya karena ini anak-anak kita udah remaja, jadi saya buat yang ini nih ya. Beda dengan kalau 0 sampai 5 tahun atau sampai 12 tahun, ya, tapi ini yang khusus untuk yang sudah agak besar-besar ya. Jadi kita harus ajarkan anak kita itu betul-betul secara berulang-ulang. Ya. Kenapa? Karena dia nggak langsung otomatis baik dengan sendirinya, tahu dengan sendirinya. Walaupun kita dia udah tahu, tetapi dia harus terus kita ulang. Anak saya misalnya mulai dari bayi gitu ya, saya sudah jelaskan keselamatan. Malah dia bisa hafal itu sampai dia SD. Tapi sampai SMP pun kalau dia ditanya, kalau kamu mati masuk surga apa masuk neraka, dia akan selalu bilang masuk neraka. Kenapa? Orang berdosa. Nanti kita ajari lagi. Ya, saya ajari lagi bahwa dia kalau percaya sama Tuhan Yesus, Yesus sudah mati untuk dosa-dosanya sehingga dia bisa selamat. Balik lagi, tetap saja gitu ya. Sampai ada kliknya. Nah, anak saya misalnya yang paling besar itu, yang besar itu saya ingat dia SMA kelas 3 baru betul-betul dilawat oleh Tuhan, mengerti betul keselamatan. Memang anak saya yang kedua lebih awal, dia SMP udah tahu dia. Padahal dia terus saja dikasih tahu. Iya. Lalu yang kedua adalah mereka itu harus diajar dengan teladan, harus contoh. Nggak bisa kita katakan jangan contoh saya yang gagal, gitu nggak bisa. Kita harus kasih dia contoh teladan yang benar ya. Ya, kita harus menjadi contoh bagi dia. Dan yang luar biasa, banyakkan mereka belajar bukan dengan apa yang kita katakan, tetapi apa yang dia lihat. Jadi kita harus betul-betul menjadi teladan buat mereka. Jadi walaupun kita yang nggak ngajari secara apa gitu, dia bisa tahu itu dan itu akan sangat mengena ya. Ya, saya waktu ini kembali ya, waktu anak saya Michael itu saya bilangin kamu kerjakan seperti kamu bekerjanya lanjutin kerjaan papi saja ini ya gitu. Nah, lalu dia belajar coba 3 bulan bertahan. Habis itu dia bilang gini, Pi saya kayaknya nggak cocok ini. Saya mau jadi dosen saja gitu. Lalu ya ini nih, saya bilang sama dia ya, ini sorry ini saya bilangin, nah kamu meskipun, saya bilang pertama adalah kamu harus sekolah, kamu harus jadi profesor. Tetapi saya bilangin, maaf, walaupun kamu profesor, ini pendapatan papi ini kayak ginian nih jauh lebih banyak daripada profesor. Lalu dia bilang sama saya, Pi, bukankah papi ya selalu mengatakan, selalu mengkhotbahkan, hidup ini bukan soal uang. Wow, saya langsung minta maaf sama dia ya, maaf ya nak, maaf aku salah itu. Ya, maafkan saya, aku bilang gitu sama dia ya. Nah, jadi penting sekali. Jadi bukan hanya sekedar apa gitu ya. Ya, puji Tuhan dia sudah menangkapnya ya. Nah, kita harus mengajari mereka dalam kebenaran. Ya, bagaimana yang benar itu ya. Lalu nggak boleh menyakiti hati anak. Ya, membanding-bandingkannya, ngasih tahu, wah orang lain kok lulus, kamu enggak gitu, jangan. Sekali-kali jangan. Ya, jangan sakiti hati anak-anak kita itu. Ya.
Lalu yang selanjutnya adalah ini karena anak-anak kita remaja tadi dia kan sosialnya yang paling mempengaruhi, teman sebayanya. Ya, dia harus nyaman di rumah kita supaya dia jangan selalu keluar rumah. Lalu harus mengajari mereka soal pergaulan yang benar. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, anak saya itu waktu baru masuk kuliah gitu ya, dua-duanya itu ya, sama teman-temannya, wah habis ujian gitu, ayo kita nonton bioskop gitu. Ya puji Tuhan dia sama kami akrab ya, jadi dia bilangin, dan selalu harus izin kan, dia bilangin, Pi, saya mau sama teman-teman mau nonton bioskop gitu. Saya langsung kasih tahu sama dia, wah nak, kita ini anak hamba Tuhan, kamu ini anak hamba Tuhan, kamu ini anak Tuhan, kamu kamu juga sering melayani gitu. Waduh, apa kata orang kalau kamu gaya hidupnya sama dengan orang dunia, nonton bioskop sama gitu. Bukan tidak boleh, tetapi itu udah pilihan hidup kita, bahwa hidup kita ini berbeda gitu. Jadi dia bergaulnya harus jaga-jaga. Ya. Yang selanjutnya adalah ini anak-anak kita yang remaja, ya jangan biarkan dia ya belajar sendiri mengenai teman hidup, tetapi kita harus terus saja ngomongkan kepada dia. Ya, jadi pastikan mereka mendapat bimbingan soal teman hidup itu. Jangan biarkan seperti pendapat umumnya, itu pilihan sendiri. Ya, saya harus pastikan anak saya itu besok-besok sebelum dia memilih teman hidupnya, dia akan diskusikan dengan saya, gitu ya. Paham maksudnya ya? Kan seringkali kan anak-anak itu udah dia pilih, baru dia kenalkan. Jadi cuma pemberitahuan aja kan ke orang tua kan, dia yang pilih. Nah, betul dia yang pilih, tetapi dia harus mendapatkan nasihat dari kita. Ya, ya saya bersyukur. Ya, ini anak saya juga nih, ya dia nggak punya pacar ya gitu ya. Dia sudah mendapat pengertian. Ya, saya hanya besok-besok memilih teman hidup kalau saya sudah siap untuk menikah. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah betul-betul mereka harus diajar tentang kekudusan ya. Karena Tuhan menuntut kekudusan yang sempurna. Ya, Tuhan sangat benci dosa dan orang berdosa tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan. Ya. Nah, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan untuk kita para pria. Jadi, ini penting sekali kita ajari pada mereka, bukan istri kita yang ngasih tahu pada mereka, tapi kita sendiri. Nah, ini yang penting nih tadi ya. Jadi kita harus kasih tahu ya firman Tuhan, kita harus menjadi teladan bagi dia, kita harus ajari dia kebenaran. Ya, apa ini tentang kebenaran? Bahwa hidup ini bukan hanya soal materi. Ya, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk jadi menjadi besar itu dalam arti materi. Sehingga cita-citanya pun cita-cita bagaimana dia mendapatkan uang yang lebih banyak. Ya, kasih tahu pada mereka kebahagiaan itu bukan soal bicara soal uang banyak. Ya. Lalu jangan sakiti hati anak kita kalau dia tidak seperti orang lain. Ya. Pastilah anak kita spesial. Ya. Pastikan di rumah kita ada nyaman, jangan sebentar-sebentar dia diomelin gitu ya, harus nyaman, senang dia di rumah, lalu ajari dia pergaulan karena situasinya dia sedang ada di dalam fase itu. Baik, itu saja dulu ya yang ingin saya bagikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ya.